Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pendidikan sebagai suatu sistem untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu kependidikan dengan dosen pengempuh Ibu Dr. Jumjum Nurbeti MPD dan dosen pendamping Dr. Rahmawati SPD MPD. Nama anggota kelompok 5. Yang pertama ada Anissa Fitri Nur Islam, yang kedua ada Nangimatul Musruroh, yang ketiga ada Marinda Aprilia Putri, yang keempat ada Anadita Putri Wardana, dan yang kelima ada Intan Nurwibawanti. Pengertian sistem pendidikan. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti cara atau strategi. Dalam bahasa Inggris, sistem berarti susunan, jaringan, atau cara. Sistem juga dapat diartikan sebagai suatu strategi, cara berpikir, atau model berpikir. Definisi sistem secara tradisional. Definisi sistem secara tradisional adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, mobil adalah suatu sistem yang meliputi komponen-komponen seperti roda, rem, dan lain-lain. Definisi dari sistem secara modern menurut para ahli. Menurut Imerjan, mendefinisikan sistem adalah suatu keseluruhan yang memiliki bagian-bagian yang tersusun secara sistematis. Bagian-bagian itu terrelasikan antara satu dengan yang lainnya, serta peduli terhadap konteks lingkungannya. Yang kedua, menurut Roger A., mendefinisikan sistem dengan suatu totalitas yang tersusun dari bagian-bagian yang bekerja secara sendiri-sendiri atau bekerja secara bersama-sama untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, menurut Zahra Idris, mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur untuk mencapai suatu hasil. Karakteristik sistem. Yang pertama ada komponen. Komponen adalah elemen yang lebih kecil dari sistem, yaitu subsistem. Yang kedua adalah batas sistem, yaitu suatu batas antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Yang selanjutnya ada lingkungan sistem, yaitu lingkungan yang berada di suatu sistem tersebut. Yang selanjutnya ada penghubung. Penghubung adalah perantara antar subsistem. Yang selanjutnya ada masukan dan keluaran. Masukan dan keluaran adalah sesuatu yang dimasukkan dan dikeluarkan dari sistem tersebut. Jadi apa yang dimasukkan dan apa yang akan dikeluarkan yang bermanfaat dari sistem tersebut. Lalu ada pengelolaan dan sasaran. Pengelolaan adalah suatu tugas-tugas yang harus kita kelola dari suatu sistem. Dan sasaran adalah suatu yang akan jadi sistem ini adalah untuk siapa sistem ini dibuat, untuk apa, dan bertujuan untuk apa. Dan itu pasti mempunyai sasaran. Karakteristik sistem adalah komponen sistem atau komponen terdiri atas berbagai komponen yang saling bekerja sama. Yang pertama, tujuan. Tujuan keberadaan lembaga pendidikan adalah untuk melayani setiap peserta didik dalam pencapaian tujuan pendidikannya. Tujuan ini mendorong suatu sistem. Tujuan sistem adalah untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang terus berubah, karena perubahan lingkungan atau karena tujuan ini bersifat individual. Yang kedua adalah komponen. Komponen-komponen yang saling berhubungan dapat menentukan berfungsinya suatu sistem. Contohnya, agar fungsi perencanaan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kurikulum dan pembelajaran. Agar kurikulum sebagai alat pembelajaran dibutuhkan komponen tujuan, isi atau materi pembelajaran, strategi pembelajaran, serta komponen evaluasi pembelajaran. Setiap komponen harus dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Ketika komponen tidak bekerja, hal itu mempengaruhi sistem. Yang ketiga, proses transformasi. Semua sistem memiliki misi, mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan suatu proses yang mengubah masukan atau input menjadi hasil atau output. 4. Fungsi. Untuk mencapai tujuan, setiap sistem memiliki fungsi tertentu agar proses pendidikan berfungsi secara optimal dan dalam mencapai tujuannya. Fungsi ini merupakan proses yang berkesinambungan hingga tujuan tercapai. Suatu sistem pendidikan menyangkut 3 unsur pokok. Yang pertama, unsur masukan atau input. Kedua, unsur proses usaha itu sendiri. Dan yang terakhir adalah hasil dari proses usaha itu atau bisa dinamakan output. Nah, unsur input ini ada 3 macam. Yang pertama itu raw input. Yang kedua, instrumental input. Dan yang terakhir, environmental input. Ketiga unsur ini memiliki hubungan atau berkaitan satu sama lain. Yang hubungannya dapat kita lihat dari gambar di sebelah kiri. Ketiga komponen ini dinamakan raw input atau input mentah. Nah, input mentah ini akan diolah atau diproses melalui proses pendidikan. Proses pendidikan pasti terdapat komponen yang mempengaruhi. Komponen itu diantaranya ini. Ini dinamakan instrumental input atau input alat. Dan di sebelah sini dinamakan environmental input atau input lingkungan. Setelah input-input tersebut mengalami berbagai proses pendidikan, maka akan menghasilkan sebuah output. Output ini bisa berupa lulusan ataupun putus sekolah. Input dalam sistem pendidikan yang dinamakan input, yaitu masukan yang akan diproses dalam sebuah sistem, sehingga nantinya dapat menghasilkan suatu keluaran atau output. Input pokok dalam sistem pendidikan ada 3. Yang pertama, dasar pendidikan, tujuan pendidikan, dan juga anak didik atau peserta didik. Dasar pendidikan. Dalam mencapai tujuan pendidikan, diperlukan adanya nilai-nilai tertentu yang mendasari penyelenggaraan pendidikan.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2, dalam melaksanakan pendidikan haruslah didasarkan pada nilai-nilai yang diajarkan Pancasila. 2. Tujuan pendidikan. Semua kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 adalah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketiga, anak didik atau peserta didik merupakan subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya dan ingin mengembangkan diri atau mendidik diri secara terus-menerus atau kontinu guna memecahkan masalah-masalah hidup atau problem solving yang dijumpai sepanjang hidupnya. Proses sistem pendidikan merupakan kegiatan memadukan setiap komponen pendidikan oleh pendidik agar tercapainya tujuan pendidikan. Komponen-komponen yang saling berkesinambungan pada proses pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Pendidik dan non-pendidik. Pendidik ialah orang yang memikul tanggung jawab untuk membimbing dan mengajar. Pendidik berbeda dengan pengajar sebab pengajar itu berkewajiban untuk menyampaikan materi pelajaran kepada murid. Sedangkan pendidik tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pengajaran, tetapi juga membentuk kepribadian anak didik. Non-pendidik, yang dinamakan non-pendidik itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kedua, kurikulum atau materi pendidikan, yaitu materi yang disusun secara sistematis guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, prasarana dan sarana. Prasarana itu yaitu segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Contoh dari prasarana itu ruang kelas, ruang olahraga, ruang praktikum, perpustakaan, dan lain-lain. Sarana, kalau sarana itu segala macam peralatan yang digunakan guru untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran. Contohnya buku pelajaran, alat tulis, komputer, alat praktikum, dan lain-lain. Jadi, perbedaan antara sarana dan juga prasarana itu terletak pada fungsi masing-masing. Keempat, administrasi. Nah, apa sih administrasi pendidikan itu? Yaitu segenap kegiatan yang berkenaan dengan penetapan sumber, penggunaan, dan bertanggung-jawaban dana pendidikan di sekolah ataupun lembaga pendidikan. Biasanya kegiatan yang ada dalam administrasi pembiayaan meliputi 3 hal. 1. Penyusunan anggaran, pembukuan, dan juga pemeriksaan. Yang kelima yaitu anggaran. Yang dimaksud anggaran di sini adalah biaya yang dipersiapkan dengan suatu rencana terperinci. Nah, dalam proses pendidikan selalu dipengaruhi yang namanya lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan menunjang maupun menghambat proses pencapaian tujuan pendidikan. Lingkungan yang mempengaruhi proses pendidikan tersebut diantaranya lingkungan keagamaan, lingkungan sosial budaya, lingkungan alam, baik berupa iklim maupun geografinya, lingkungan ekonomi, lingkungan keamanan, lingkungan politik yang berada di sekitar lembaga pendidikan. Output pada sistem pendidikan adalah hasil keluaran dari proses yang terjadi di dalam sistem pendidikan. Adapun output pada sistem pendidikan yaitu 1. Lulusan atau tamatan. Merupakan hasil dari proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Jika proses yang terjadi di dalam komponen-komponen pendidikan yang sudah dijelaskan sebelumnya itu berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan, maka hasil lulusan tersebut pun akan baik. Oleh sebab itu, proses berkesinambungan dari komponen-komponen pendidikan menentukan hasil nyata dari pendidikan tersebut, didasarkan kepada tujuan dan dasar pendidikan. Nah, terkadang proses pendidikan yang terjadi tidak berjalan mulus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Misal karena adanya hambatan pada komponen-komponen tersebut, sehingga peserta didik yang menjadi input dalam sistem pendidikan akan berhenti untuk melangsungkan kegiatan pendidikannya atau dikatakan putus sekolah. Nah, bisa dikatakan putus sekolah ini disebabkan oleh berbagai macam faktor hambatan, baik dari peserta didik itu sendiri, dari proses pendidikan yang terjadi maupun lingkungan sekitar pendidikan. Selanjutnya ada sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan di Indonesia didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem pendidikan tersebut meliputi
Yang pertama ada sistem pendidikan di Indonesia dengan orientasi nilai, di mana hal ini mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan dan bermasyarakat. Sistem ini diterapkan pada jenjang pendidikan dasar. Yang kedua ada sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem terbuka. Diharapkan peserta didik dapat bekerja sama dengan teman sekelas dengan cara mendemonstrasikan nilai inovasi dan kreativitas. Dan yang terakhir ada sistem pendidikan di Indonesia secara beragam. Sistem ini dibentuk untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Hingga saat ini, setidaknya sistem pendidikan di Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 10 kali, sejak dimulai dari tahun 1947. Berikut perkembangan pendidikan di Indonesia melalui kurikulum yang sempat berlaku. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran 1947. Kurikulum ini berorientasi politik dengan mengganti sistem pendidikan Belanda menjadi pendidikan asli buatan Indonesia. Yang kedua, kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Pada periode ini, dibentuk silabus dengan tenaga pendidik, mengajarkan spesifik mata pelajaran kepada peserta didik. Yang ketiga, kurikulum rencana pendidikan 1964. Kurikulum pada tahun ini, pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan pembekalan akademik dan non-akademik pada jenjang sekolah dasar. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum pendidikan pada tahun ini difokuskan pada pembentukan bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila sejati. Yang kelima, kurikulum pendidikan 1975. Efektivitas dan efisiensi merupakan ciri dari kurikulum pendidikan yang diterapkan pada tahun 1975 ini. Kurikulum pendidikan 1984. Ciri dari kurikulum pada masa ini adalah fokus utama dititik beratkan kepada keahlian peserta didik dengan cara mengaplikasikan metode pembelajaran dengan pengamatan, pengelompokan, diskusi, hingga laporan. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dengan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum pendidikan di Indonesia mendapat kritik karena dianggap beban belajar peserta didik yang terlampau berat dan munculnya mata pelajaran baru seperti muatan nasional dan muatan lokal yang meliputi bahasa daerah, keterampilan, dan kesenian. Yang kedelapan, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Kurikulum ini berciri pencapaian kompetensi bagi peserta didik sebagai individu maupun kelompok dan berorientasi pada hasil pembelajaran. Yang kesembilan, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Perbedaan yang terlihat pada KTSP adalah adanya standar kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, tenaga pendidik dituntut dapat mengembangkan rencana pembelajaran secara mandiri dengan penyesuaian pada kondisi daerah sekolah berada. Dan yang terakhir ada kurikulum 2013 untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang terbaru. Di saat ini kurikulum 2013 memiliki aspek-aspek yang menjadi pokok penilaian, meliputi aspek sikap dan perilaku, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Baik, selanjutnya sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya belajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat maupun negara. Undang-undang yang mengatur UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fungsi pendidikan nasional. Yang pertama, mengembangkan kemampuan. Sistem pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan diri. Setiap manusia yang mempunyai kemampuan menjadikan unggul di antara manusia lain. Yang kedua, membentuk karakter. Tak hanya mengembangkan kemampuan, manusia juga memerlukan karakter untuk menjalani hidup. Jenjang program pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 8, jenjang pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan menengah. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Jenis-jenis program pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9, sistem pendidikan Indonesia ialah kelompok yang berbaris pada kespesifikan nasional meliputi. Yang pertama, pendidikan umum. Yang kedua, pendidikan keagamaan. Yang ketiga, pendidikan akademik. Yang keempat, pendidikan vokasi. Yang kelima, pendidikan kejuruan. Yang keenam, pendidikan khusus. Yang ketujuh, pendidikan profesi. Jalur program pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 7, sistem pendidikan Indonesia menjadi wahana yang dilewati para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri sesuai dengan tujuan pendidikan. Berikut adalah beberapa jalur pendidikan di dalam negeri. Yang pertama, pendidikan formal. Jalur edukasi yang berjenjang dan terstruktur yang terbagi atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Jalur pendidikan yang bukan formal tetapi tetap bisa diselenggarakan secara berjenjang dan terstruktur. Yang ketiga, pendidikan informal. Jalur pendidikan yang berlangsung dalam lingkup keluarga atau lingkup kecil. Baik, kesimpulan materi PowerPoint. Pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan yang terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.